Selamat malam jemaat Tuhan, jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing. Mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya J.M. Elizabeth L. Panduu. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum selesai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan tidak pastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan bersedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya Silakan duduk. Ucapan syukur dan doa. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Pergantian kita ucapkan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan dan benar dalam segala macam pengertian, hingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan Alkitab kita membuka kitab 1 Tawari pasal yang ke-28 ayat 20
sampai 21. Kalau kita sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan marilah kita berdoa memohon bimbingan Rohul Kudus. Kita satu di dalam doa. Di malam akhir tahun 2020 ini, ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus di dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Alkitab kami telah terbuka. Kami hanya mohon Roh Kudus Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu. Berfirman-lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 21. 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau, juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah pemerintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam yang indah ini kita datang berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, mengakhiri tahun 2020. Beberapa jam lagi tahun 2020 akan kita tinggalkan. Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, banyak pengalaman, banyak peristiwa
yang sudah kita alami di tahun ini. Tahun 2020 akan menjadi tahun penuh kenangan bagi kita manusia di muka bumi ini, di mana tahun pandemi yang tak terduga oleh siapapun. Bahkan kalau berkilas balik yang sudah terjadi di tahun 2020, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya ingat ketika saya bersama dengan anak dan keponakan ibadah pada malam akhir tahun 2019 dan untuk masuk tahun 2020 dengan rasa syukur untuk melangkah dengan pasti memasuki tahun yang baru. Setelah kita beribadah, tetapi apa yang terjadi ketika kita akan memasuki awal tahun? Tak diduga banjir datang dan masuk di pastori. Bahkan mungkin bukan hanya saya saja, keluarga kami. Banyak warga jemaat merasakan hal ini. Bahkan di awal tahun yang baru, kita jemaat GPB, Jemaat GPB Harapan Baru, di mana gedung gereja pun kena banjir. Sehingga kita tidak beribadah bersama-sama di gedung gereja. Bahkan beberapa kali banjir terjadi. Tidak hanya di tempat kita, tetapi sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Bahkan hampir sebagian dari wilayah Indonesia yang sangat kita cintai ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tidak hanya banjir yang melanda dalam mengawali kehidupan kita di tahun 2020. Kemudian muncullah pandemi COVID-19 yang juga tak terduga oleh siapapun. Bahkan tak pernah terbayangkan di dalam kehidupan kita. Harus ada perubahan yang baru dalam menjalani hidup ini, di mana tidak pernah terbayangkan, bahkan hampir sepanjang tahun 2020 harus menutup muka ini dengan masker. Terasa sesak. Dan harus juga terus-menerus mencuci tangan. Harus jaga jarak. Bahkan kita tidak bisa wisata atau pergi ke luar kota dengan santai. Tidak ada lagi kita kumpul sahabat-sahabat dengan penuh sukacita bertemu. Bahkan juga dengan keluarga. Bahkan tidak ada ibadah bersama seperti biasanya di gedung gereja yang sering kita lakukan bersama-sama. Ibadah keluarga, pelkat, impah, PT yang langsung bertatap muka.
Bahkan juga banyak orang yang kehilangan kekasih-kekasih mereka karena virus corona. Sehingga kesedihan terjadi di mana-mana. Kedukaan terus terjadi. Bahkan pandemik sampai sekarang belum berakhir. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus dirumahkan, dan banyak lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua peristiwa membuat banyak orang khawatir. Semua peristiwa membuat banyak orang takut, tidak percaya diri. Seperti yang diungkapkan di dalam tata ibadah kita tadi dalam ungkapan situasi. Namun demikian, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Tidak terasa perjalanan kehidupan kita sudah di penghujung tahun ini. Dan kita akan mengakhiri tahun ini. Dan tentu saja kita tetap datang mensyukuri hidup yang masih Tuhan sertai kita. Dan tidak pernah Ia meninggalkan kehidupan kita sampai saat ini. Satu hal yang kita syukuri, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan bersama dengan keluarga kita di dalam ibadah di penghujung tahun ini, duduk bersama mensyukuri akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan, kita lihat perikop pembacaan kita tadi. Bagaimana Daud memberikan semangat, bagaimana Daud memberikan keberanian kepada putra Salomo yang baru saja menggantikannya menjadi raja, dan juga akan melanjutkan untuk mendirikan bait Allah. Dan semuanya itu merupakan pengalaman yang benar-benar baru bagi Salomo. Pasti ada keraguan, pasti ada ketakutan di dalam diri Salomo yang akan melaksanakan tugasnya itu sebagai seorang raja, maupun untuk membangun, meneruskan pembangunan bait Allah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan, Daud selaku ayahnya memberikan nasihat kepada Salomo. Di situ dikatakan, kuatkanlah, teguhkanlah, jangan takut, jangan tawar hati, lakukan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih Tuhan, Daud menyatakan demikian karena Daud menyadari bahwa Tuhan akan menyertai Salomo. Tuhan tidak membiarkan atau meninggalkan Salomo. Dan juga Daud sudah mengalami sendiri bagaimana penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Kita tahu siapa Daud, dari seorang gembala domba dan akhirnya menjadi seorang raja Israel. Tuhanlah yang menyertai, bahkan memampukan ia. Walaupun ia juga tidak terlepas dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya.
Di sini juga kita melihat walaupun Salomo anaknya tidak menyaksikan secara langsung apa yang sudah Tuhan buat bagi Daud ayahnya, tetapi Salomo tetap belajar dari Daud bahwa betapa berartinya Tuhan di dalam kehidupan ayahnya, yaitu Daud. Hal itulah yang sangat berarti, bahkan mungkin melebihi segala sesuatu atau segala harta kekayaan, bahkan tahta yang diterima dari ayahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah juga yang menjadi pelajaran bagi kita selaku umat Tuhan. Betapa berartinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah berada di penghujung tahun ini, dan kita akan meninggalkan tahun ini dengan berbagai pengalaman hidup yang sudah dan sedang kita jalani dan kita alami. Ada senang, ada yang susah, tetapi kita sudah jalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita sehingga kita bisa ada di penghujung tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru, tahun yang masih rahasia bagi kita. Apa yang akan kita alami di tahun yang baru nantinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tentu saja kita punya harapan-harapan bahwa di tahun yang baru akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah harapan-harapan yang kita dambakan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selain harapan-harapan tersebut, kita diingatkan supaya kita tetap kuat, tangguh dari tahun-tahun sebelumnya di dalam menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan hidup. Karena memang Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan hidup itu tidak akan berakhir di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita mau memasuki tahun 2021 dengan penuh keberanian. Kita akan melangkah di tahun baru ini dengan juga mau mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Bahkan apapun yang akan kita hadapi, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Seperti nasihat Daud kepada anaknya Salomo. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki tahun yang baru. Walaupun saya katakan masih dalam rahasia di dalam kehidupan kita, kita tetap mengamini bersama dengan Tuhan. Kita akan melewati semuanya itu dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tanpa plus melatus disalibkan dan kuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, Saudara Nathanov Kawengian akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu
di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya berdoa, saya memberikan kesempatan Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi. Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah kami yang datang tertunduk di hadirat-Mu yang kudus. Kami datang mengucap syukur dan terima kasih untuk berbagai pengalaman hidup di tahun 2020, sehingga kami boleh ada di penghujung tahun ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan, di mana Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Dan semuanya dapat kami lewati bersama Tuhan. Bapa Surgawi, ketika kami akan memasuki tahun 2021, walaupun begitu banyak harapan-harapan kami di tahun 2021, biarlah ya Tuhan kami hanya meletakkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena sebagai manusia kami tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kami alami di tahun 2021. Tetapi ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami dimampukan, seperti Daud mengatakan kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu, janganlah takut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah yang akan menjadi kekuatan kami, sehingga dengan penuh sukacita kami akan memasuki tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan bagi kehidupan kami.
Kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memampukan para pemimpin kami. Kami terus menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh aparat pemerintahan, di pusat sampai ke daerah, di kota Bekasi kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberikan mereka kemampuan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk terus memimpin bangsa ini untuk lebih baik lagi terus ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga terus menyerahkan TNI, Polri di mana-mana mereka bertugas menjelang tahun yang baru ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, kemampuan. Bahkan kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang pada malam tahun baru ini merayakan atau beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberkati dan sertai. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami terus menyerahkan rumah tangga kami, kehidupan pribadi kami Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di malam tahun yang baru ini mungkin ada orang tua, suami atau istri, anak yang jauh dari kami. Tuhan, kami percaya juga Tuhan sertai mereka. Atau kekasih-kekasih hati kami yang Tuhan telah panggil di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kami yang ditinggalkan tetap bersukacita menyambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Bagaimana Tuhan telah sertai dan memampukan bahkan seluruh majelis jemaat, pengurus Pelkat di tahun 2020 Tuhan juga sertai dalam pelayanan yang ada. Bahkan juga tim multimedia, bahkan juga organis pemandu pujian. Kami juga yang bertugas pada saat ini Satgas, tim Satgas gereja kami Tuhan. Pegawai kantor gereja kami, koster, keamanan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan biarlah di tahun 2021 pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami tetap menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Mereka yang terpapar karena COVID-19 Tuhan, tolong mereka semua, kuatkan dan sembuhkan mereka. Para tenaga medis dimanapun mereka berada, Tuhan juga memampukan mereka di dalam mereka melayani para pasien yang terpapar karena COVID-19. Bapa Surgawi, inilah doa syukur kami, doa terima kasih kami akan penyertaan Tuhan di tahun 2020. Dan biarlah ya Tuhan, kami hanya mohon dengan kerendahan hati, sertailah kami, dampingilah kami untuk memasuki tahun 2021, sehingga kami boleh menjalani dengan penuh sukacita. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pengucapan syukur. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Sebelum memberi, mari bernyanyi. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan di rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, Allah yang memberkati umat-Mu. Dengan sukacita dan syukur kami berseru, puji dan memuliakanlah Engkau, Tuhan, atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang berasa kurang dan tidak ada pada kami, kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau penolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat silakan duduk. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPB Harapan Baru mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya J.M. Elizabeth L. Panduu dan kepada organis, pembantu pujian, tim multimedia, dan sostem yang telah mengambil bagian pada ibadah malam ini. Tuhan memberkati. Ibadah syukur tahun baru. Ada syukur dan tahun baru 2021 dilaksanakan secara live streaming pada Jumat tanggal 1 Januari 2021 waktu pukul 9 WIB. Pelayan firman Pendeta Yakoba M. Yosef
MTH, Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB. Ibadah perayaan Natal PLKPA. Ibadah perayaan Natal PLKPA GPIB Jemaat GPIB Harapan Baru dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 17 WIB. Ibadah perayaan Natal PLKPT GPIB Jemaat Harapan Baru Bekasi dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 16 WIB. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Marilah kita berdiri dan pergi dengan damai, akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.